Saya beralih ke Mas Pandu. Mas Pandu, ini kan Ya. fenomenanya kan sangat marak ya. Anak-anak muda seperti Yuda lah, salah satu human example yang nyata di depan kita gitu. Bagaimana kemudian tanpa background, tanpa edukasi yang cukup, misalnya secara teknis mereka masuk dengan harapan dapat untung 25% dalam kurun waktu 1 hari. Eh, Apakah ini juga jadi perhatian buat BEI? Jadi ini mungkin makasih nih loh Mas dikasih waktu juga Mas Yuda, nice to meet you juga Mas Aidil, nice to meet you. Sama-sama nih, salam perkenalan karena Iya. baru kenal kayak ketemu tapi sering nonton di YouTube juga Mas Yuda. Jadi keren. Makasih, Jadi Pak Pandu. ini jadi apa namanya kalau soal saham nih ini bener-bener abis COVID ya, gara-gara COVID dari bulan Maret tuh saya ngomong cerita dikit deh, 1 menit aja. Kita tuh dari 1,3 juta orang yang ada tuh yang ikut pelanggan atau maksudnya yang register. Sekarang nih kita udah 4 juta Mas. Wow, itu Jadi selama kalau- kurun waktu pandemi aja? 10 bulan. Jadi itu kurang lebih 10.000 per hari. Oke. Banyak banget. Dan dari sisi itu bisa dibilang lebih dari 75% berumur 28 tahun ke bawah. Berapa? 75%. 75% itu di bawah umur 28 tahun ke bawah, Mas. Kapitalisasi mereka berapa rata-rata, Mas ya? Jadi kalau mereka tuh mungkin rata-rata rekening tuh 5-10 juta rupiah baru Oke. buka. Nah, Untuk tapi nambah usia lah, segitu kan. sih sebenarnya penting banget ya angka segitu ya. Buat saya memengaruhi karena mereka kan masa depan, jadi Iya. mereka insya Allah akan dapat penambahan pendapatan 10 tahun dari sekarang mereka nambah, jadi sangat penting mereka mempunyai pengalaman yang positif untuk berinvestasi di saham. Jadi tugas saya, kenapa saya oke nih berbicara, memang salah satunya adalah untuk sharing Mas Yuda sama Mas Aidil saya tahu expert banget lah untuk urusan investasi. Nah kalau dari sisi saya nih, kebetulan kan saya jadi komisaris baru ditunjuk pertengahan tahun lalu. Pengalaman saya juga investasi juga Mas Yuda. Saya juga udah 20 tahun dari umur 5 tahun. Jadi saya pengen bilang umur saya 25 lah, tapi itu juga sama Mas Yuda. Ya pengen, boleh dong. Kan saya pengen tetap muda kayak Mas Yuda gitu loh. Nah, tapi memang fenomena ini Mas sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pernah ya kan di Amerika ada yang namanya Robinhood app, di mana sekarang memang retail di Amerika tuh jauh lebih besar dibandingkan institusi. Dan gara-gara COVID banyak sekali orang mulai berinvestasi, mulai trading di pasar saham. Nah, jadi kalau kita ngomong pasar saham secara garis besar ada beberapa lah. Ada institusi, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi jadi profesional, ada juga retail. Retail pun saya bagi-bagi. Ada yang long term, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif mereka outsource, yang aktif bisa dibagi-bagi. Ada yang trading, mungkin Mas Yuda trading, ya kan? Jadi bisa trading tuh bisa per menit, per jam, per hari, atau per minggu. Ada juga yang lebih long term. Nah, long term nih kalau zaman generasi Z agak beda dengan saya mungkin. Bukan per tahun-tahun, mungkin sebulan, 2 bulan, itu mungkin udah short to medium term. Jadi semua agak beda-beda. Kenapa ini beda? Karena memang dengan ada fenomenanya COVID ini, dan juga fenomena sosial media, di mana informasi dikonsumsi dalam hitungan detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit. Padahal membeli saham itu adalah membeli ekuitas dari suatu perusahaan. Kurang lebih lah, ini secara garis besar Mas. Jadi kasarnya kalau kita kayak detik IPO, kita membeli 1 lembar detik dari 1 juta lembar, sebenarnya saya mempunyai saham di perusahaan yang bernama Detik. Jadi untuk saya sebagai owner perusahaan itu, saya seharusnya mengetahui dalam perusahaan. Jadi kayak Mas Yuda Mas, kayak PDKT temen ya kan, Mas Yuda tahu lah PDKT kan nggak mungkin hanya 15 detik kan untuk bisa pasti, biasa lebih lama gitu loh. Nah besok yang kedua, ketiga, keempat, dinner aja kan biasanya lebih dari 15 detik kan Mas Yuda ya. Betul Mas. Jadi emang untuk melihat saham itu harus ada PDKT-nya juga, belajar. Jadi biasanya ngebeli, semakin Anda tahu, belinya nambah. Tapi semakin Anda pelajari, kalau misalnya tidak cocok dengan risk appetite, biasanya orang lepas. Kurang lebih gitu sih Mas. Tapi terbesar kenapa saya nih juga ikut di sini, sekalian sharing sama Mas Aidil, sama Mas Yuda, karena menurut saya sangat penting.
generasi muda sekarang melihat investasi di pasar modal sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi baik short term dan long term. Jadi saya merasa ini platform yang pas untuk bisa sharing. Kurang lebih begitu, Mas. Mas Pandu, kan sebenarnya kalau saya nggak salah, BI itu kan kampanyenya adalah nabung saham ya. Jadi Betul, lebih bahasanya membentuk nabung. investor daripada membentuk trader. Karena kita tahu resiko trader itu jauh lebih riskan daripada menjadi investor yang long term begitu. Jadi, Nah, melihat fenomena kayak gini, gimana? Jadi aku gini loh, Mas, aku belajar satu aja, aku pernah dulu diajarin trading, Mas Yuda. Siap kali Anda jual, Anda harus asumsi yang beli lebih tahu daripada Anda. Siap kali Anda beli, Anda harus asumsi yang jual lebih tahu daripada Anda. Jadi setiap kali saya membeli atau menjual, saya harus asumsi bahwa saya lebih mengerti barang yang saya beli atau yang saya jual daripada orang yang menjual. Kurang lebih gitu, Mas. Kenapa? Karena in everything lah, dalam segala hal, Mas Yuda tahu lah kalau jual service Mas sebagai seorang entertainer, you're probably one of the best, terkenal, ya kan? Jadi Anda tahu cara menghargai, siapapun yang beli ya bilang saya price taker. Ya biar bisa Mas Yuda, ya udah deh, saya oke. Karena ya itu harga. Sama kayak misalnya servisnya Mas Aidil, apalagi udah one of the most famous, ya harganya segini, take it or leave it. Ya kan gitu kan, penjual dan pembeli. Sama juga kayak membeli atau menjual saham, Mas. Kalau Anda membeli dan menjual dan di mana informasi Mas atau Yuda hanya dari satu blog atau dari satu informasi, asumsi saya 99% lawan di seberang lebih tahu daripada Anda. Asumsi nih. Ya sih kejadian itu, Mas. Gimana? Ya saya nggak ngomong. Sering. Nah, gimana Mas Yuda? Biar jelasin deh. Jadi sering banget kan ini Yuda tuh investasi saham mencoba-coba trader tanpa ada pengetahuan lebih ya. Cuma ngikutin tren. Sering banget apa yang dijual tuh langsung naik besoknya karena ini mah enggak, ini udah jelek nih, udah minus, kita jual aja lah biar ruginya nggak makin banyak. Besoknya malah naik, malah arah. Benernya ini bos, Mas Yuda, ini sebenarnya gara-gara sosial media emang lebih gampang aja diseminasi informasi. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah lama terjadi. Hanya bedanya kita ada tambahan 2,7 juta orang yang pertama kali investasi di saham. Jadi tugas saya makanya tugas saya tuh saya pengen sharing aja pengalaman-pengalaman. Saya pengen Mas Yuda punya pengalaman yang positif nabung di pasar modal. Kalau Mas Aidil udah sangat tahu nih, karena tadi ngomongnya sebelum tadi acara live udah ngomonginnya soal yang lain-lain, di mana kelihatannya Mas Aidil nih udah expert. Jadi saya juga ya nggak mungkin lah saya ngajarin jenderal bagaimana berbaris, saya nggak berani. Jadi saya bilang saya bisa sharing gitu loh. Jadi Mas Yuda kalau boleh hanya satu aja, apapun yang misal nanti Mas Yuda beli, etc. cek, recheck, dan recheck lagi, ya kan? Kalau ada 3 recheck biasanya oke. Ya kan? Biasanya kalau Mas beli mobil atau beli motor pasti ceknya 3 kali kan, ya kan? Kalau beli saham jangan hanya sekali, Mas, gitu. Oke. Kalau mau beli apa-apaan malah cari review di YouTube dulu malah. Makanya. Saham nggak pakai, Bang.